Saudara, pernahkah saudara mengagumi seseorang? Apakah bedanya seorang pengagum dengan seorang pengikut atau seorang murid? Nah, di dalam seluruh pelayanan Tuhan Yesus, saudara, dia banyak dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya, mengagumi pengajarannya, dan mengagumi mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selesai mengajar khotbah di bukit, salah satu hal yang dicatat oleh Injil Matius adalah perbedaan sikap antara para pengagum dan pengikut. Kedua kelompok ini, saudara, hadir, baik ketika di awal khotbah di bukit dimulai maupun ketika khotbah di bukit itu selesai. Dan ketika selesai mengajar, Tuhan Yesus menuntut sebuah respons sikap para pendengarnya. Yaitu apakah mereka akan menjadi sekedar seorang yang mengagumi dia saja atau akan memutuskan menjadi seorang yang mengikut dia. Apakah mau memilih untuk mengikuti jalan yang lebar itu atau berkomitmen untuk menjalani hidup di jalan yang sempit itu. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ketika mengawali khotbah di bukit, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu. Kemudian naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Matius 5 ayat 1. Nah, selesai mengajar, Matius 7 ayat 28 dan 29 mengatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, saudara, di manakah perbedaan antara yang disebut dengan pengagum dan pengikut atau mungkin lebih tepatnya seorang murid? Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, saudara, seorang yang ingin mengikut dia akan mengalami sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang melebihi dari rasa kagum kepada pengajaran Tuhan Yesus. Ada sesuatu di dalam bagian terdalam jiwanya yang berkata, inilah dia. Inilah dia yang selama ini aku cari dan rindukan. Hatinya akan tergerak untuk mengenal Tuhan, untuk mengalami pengampunan dosa, ingin hidup lepas dari segala ikatan dosa yang membelenggu selama ini, dan ingin menjalani hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Seorang pengikut, saudara, akan rela melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu di dalam dunia ini demi untuk mengikut dia. Dia akan berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seorang pengikut akan meninggalkan kerumunan orang banyak. Dia tidak lagi hanya menjadi seorang pengagum, tapi akan menjadi seorang murid dan mengikutinya. Nah, saudara, banyak orang yang mengagumi Tuhan Yesus dan pengajarannya, apalagi mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Ketika seorang muda yang kaya, saudara, datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud di hadapannya dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, mendengar hal itu, pemuda itu menjadi kecewa, lalu ia pergi dengan sedih. Dia sangat mengagumi Yesus, namun melepaskan segalanya dan mengikut dia. Tunggu dulu, pemuda ini belum siap dan tidak rela. Dan disinilah perbedaan dan garis pemisah, saudara, antara seorang pengagum dan seorang murid. Seorang yang hanya mengagumi akan takjub, namun seorang murid bukan hanya takjub, tapi dia akan berkomitmen. Seorang pengagum akan bertepuk tangan, namun seorang murid akan menyerahkan hidupnya. Sama seperti mungkin banyak orang mengagumi Mother Teresa, saudara. Namun hanya sedikit yang mau menjalani hidup seperti yang dia lakukan. Banyak orang mengagumi Martin Luther King. Sebagian bahkan ikut berjuang bersama-sama dengan dia. Namun hanya sedikit, saudara, yang mau dan berani masuk penjara bersama-sama dengan dia dan rela untuk menghadapi caci maki seperti yang dijalani oleh Martin Luther King. Nah, di dalam ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia menyebutkan akan banyak orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Jikalau engkau mau mengalami kebahagiaan itu, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, datanglah kepadanya.
jalanilah hidup di jalan yang sempit itu. Nah, bagaimanakah maksudnya hidup dengan melewati jalan yang sempit itu, saudara? Melewati jalan yang sempit maksudnya adalah terimalah Yesus, percayalah kepadanya, serahkanlah hidupmu kepadanya dan jalanilah hidup yang dikehendakinya. Tinggalkanlah hidupmu yang lama dan ikutlah dia. Lalu saudara, bagaimanakah hidup di jalan yang lebar itu? Hidup di jalan yang lebar adalah seperti kumpulan orang banyak itu. Mereka terkagum-kagum kepadanya. Namun hidup adalah milik mereka. Mereka tidak mengizinkan Tuhan masuk dan mencampuri dan mengubah hidupnya, apalagi sampai meninggalkan hidupnya yang lama. Mereka bisa hadir ke gereja tiap minggu, sekali-sekali mungkin melayani dia. Namun menyerahkan hidup dan meninggalkan pola hidup yang lama. Tunggu dulu, itu tidak akan terjadi. Karena mereka hanya seorang pengagum. Mereka hanya kagum kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, di dalam setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia akan selalu memaksa atau memojokkan para pendengarnya hingga kepada suatu titik yang akan membuat pendengarnya mengambil keputusan untuk mengambil sikap dan posisi. Hanya ada dua jalan. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Tidak ada jalan yang ketiga. Hanya ada pohon yang baik atau pohon yang buruk. Tidak ada pohon yang ketiga. Murid yang sejati atau murid yang palsu. Pengagum atau pengikut. Tidak ada kategori yang ketiga. Membangun rumah di atas batu atau di atas pasir. Pilih yang mana? Saudara, banyak orang yang mengagumi Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya dia tidak tertarik kepada mereka yang mengagumi dia. Apalagi bertepuk tangan buat dia. Dia mencari seorang yang mau mengikut dia dan menjadi muridnya. Dia berkata, ikutlah aku, sangkallah dirimu, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Nah selama ini, di manakah posisi kita? Mari lihat ke dalam diri kita yang terdalam dan bertanya. Saudara, kita baru beberapa hari memasuki tahun yang baru. Mari ambil waktu untuk berefleksi. Kalau selama ini kita hanya senang kepada pengajaran-pengajarannya, hanya mengagumi dia, namun belum pernah menyerahkan hidup kepadanya. Mari ambil keputusan sekarang. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin.